Nah, ini pertama berdirinya budaya sistem bioflok di Subang ini gimana sih ceritanya, Pak? Kok nyampe sekarang dalam udah 1 tahun belum ini, Pak? Udah. Udah 1 tahun ya? Kok nyampe 100 kolam nih di Subang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita sedang berada di lokasi di Sijambe. Ini bisa lihat di belakang saya ada budaya ikan nila sistem bioflok ini. Bisa lihat ini hamparan sangat banyak banget ini. Ini baru satu lokasi. Seluruh lokasi ini ada 4 lokasi, totalnya yaitu 100 kolam. Itu dalam satu tempat, yaitu di Subang, Jawa Barat. Bisa lihat tuh. Ini kita akan wawancara sama ownernya langsung, yaitu namanya Pandava Farm Fish Harry. Ini ada 100 kolam, kita wawancara langsung kepada ownernya. Ayo guys, ke sini. Nah, itu ownernya yang punya kolam langsung. Kita langsung ya. Halo, assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nih lagi ngapain nih Pak kegiatannya? Lagi nyantai-nyantai. Sunset. Oh, sunset. Pemandangannya sangat bagus banget ya. Bisa dilihat lah ya, itu ada kita apa namanya budaya, kemudian ada pemandangan. Alhamdulillah kita dapat sunset ya kalau sore hari. Ya, agak lebih nikmat melihatnya. Iya, benar banget. Nah, ini pertama berdirinya budaya sistem bioflok di Subang ini gimana sih ceritanya, Pak? Kok nyampe sekarang dalam udah 1 tahun belum ini, Pak? Udah 1 tahun ya? Kok nyampe 100 kolam nih di Subang ini. Gimana ceritanya ini, Pak? Ya mungkin dari apa ya, mungkin kita sebelah sini ya. Iya, biar pada tahu lah ya. Lihat apa namanya kolam-kolam kami. Jadi ini pertamanya dari apa ya, keinginan saya untuk kembali kepada basic pendidikan saya sendiri ya. Kebetulan saya di Institut Pertanian Bogor, IPB, walaupun sebelumnya bukan di perikanan, tapi saya di teknologi pertanian, sehingga ingin sekali mengembangkan. Nah, kebetulan tertarik dengan perikanan. Setelah lihat-lihat YouTube tentunya. Ya. Mas Agung ya. Jadi setelah lihat YouTube Mas Agung, banyak sekali kolam-kolam, ikannya bagus-bagus, besar-besar. Jadi ada keinginan dari saya untuk mengembangkan budaya perikanan. Kebetulan ini tanah kelahiran orang tua di Gunung Tua ini, dan terkenal sebagai sentra dari ikan Jawa Barat gitu Mas Agung. Nah, ini total semua ada berapa ini? Ya, alhamdulillah. Ini kalau yang di sini ada 15 diameter 4 ya, Diameter kemudian 4. yang diameter 5-nya ada 3, tapi di tempat-tempat lain nanti mungkin kita bisa lihat lagi nanti ya. Ayo kita mari pemberian pakan, Pak, sambil ngobrol-ngobrol biar pada tahu lah subscriber. Ayo. Mari Pak dulu. View-nya bagus banget ya, Pak. Tadi sebetulnya ini udah dikasih pakan, jadi ya. Pakannya aja. Dan lihat di sini yang kita budidayakan ini fokus kepada ikan nila ya. Ikan nila. Jenisnya apa ini, Pak? Yang Bapak budidayakan? Tadi itu. Ya. Tadi itu. Jadi yang kita budidayakan itu ikan nila. Jadi jenisnya macam-macam. Ada apa namanya? Ada nila apa namanya, nila Bangkok ya. Ada nila merah, kemudian ada baik prima, nirwana ya. Pokoknya semua bukan semua ya, sebagian besar tuh
nila lah. Memang ada kita emasnya ya, ikan mas Iya, kita berikan ikan dulu. mas. Cuman itu cuma 2 kolam aja. Jadi karena kebanyakan kayaknya agak kurang cocok kayaknya ke dalam wilayah bioplok ini ikan mas. Jadi ikan nila mungkin yang lebih cocok. Coba mari Pak, Oke. dikasih makan. Kasih makan. Ini nila hitam ini ya Pak? Ini nila hitam, ini black prima. Umur berapa ini Pak? Ini kita tebar itu di ukuran 40-60 ya. Ukuran tebar di 40-60. Ini baru jalan sebulan ya. Tapi Sebulan. kelihatan kalau black prima itu pertumbuhannya cukup cepat ya dibandingkan dengan yang lainnya itu ya. Nah kita ini pakai pakannya ya pakan tongwei ya. Tongwei. Protein berapa ini Pak? Pakan tongwei ini? Protein yang tinggi ya, yang 30% itu. Oh 30. Ya. Set. Ini Nah ini kan subscriber pada nanyain yang kemarin tuh banyak sekali. Ini kalau bikin kayak gini langsung terpalnya kan ngomong-ngomong ini. Oke siapa? Pada nanyain mau bikin kolam kayak gini gimana sih Pak? Nah, ini ya sebetulnya ini mungkin pertanyaan kenapa kok saya milih ini ya gitu. Iya. Ini memang lebih efisien sama lebih efektif ya. Jadi kalau untuk membangun kolam ini ya dibandingkan dengan membangun kolam beton Iya. itu dari sisi waktu ya efektif kita. Jadi sekitar mungkin 2-3 hari ini bisa selesai. Atau mungkin kalau misalnya memang kita ini 1 hari fokus kita bisa selesai ya gitu. Ini bisa dipindah-pindahkan ya Pak? Bisa gitu. Jadi itu dari efisiensi ini lebih murah gitu kan. Apa namanya dibandingkan dengan kita bikin kolam beton tentunya. Jadi itu pilihannya kenapa saya memilih kolam terpal ini. Nah, subscriber pada nanyain yang mau pesen tuh gimana sih Pak? Apakah Bapak nyediain barangnya untuk iya. terpal atau besi-besi ini? Jadi kita pertama kali dari Pandawa Ya. budidaya dulu ya. Kita Ya. tahapnya pembesaran, kemudian kita lanjut kepada pendederan untuk suplai benih terjamin dari sisi ke kuantitas maupun kualitas. Kemudian kita ke apa namanya ke pengolahan dan diantaranya kita juga menyediakan apa namanya infrastrukturnya ya. Jadi kolam kita sediakan ya, kita sediakan. Tapi tentunya berbeda ya, maksudnya kalau maksudnya berbeda gimana? Jadi kalau hanya beli kolam ya silakan aja, mungkin bisa beli di Tokopedia ya. Mungkin harganya lebih murah, tapi kan belum ada ongkirnya jadi lebih mahal tentunya Iya, kan. benar. Nah, kalau kita memang menyediakan kolam, tapi tidak hanya kolam, kita ingin ada satu kemitraan ya. Kemitraan dalam hal apa? Yang pertama dalam penyediaan infrastrukturnya, kolam dan sebagainya. Dan kita nggak hanya kolam aja, kita menjualnya atau memberikan ininya infrastruktur dalam bentuk set ya, satu set. Jadi kita satu kolam ini tentunya yang suka ada di Tokopedia ya, kemudian kita juga dengan ini apa selangnya. Ya, kemudian ini udah lengkap semuanya, jadi tinggal ngerakit aja. Jadi kita ini menggunakan Uniring ya, atau air sentub ya. Nah ini Uniring namanya. Ini Uniring air sentub. Jadi kita pakai yang bulat ya Pak? 16 mm ya, bulat. Ya, jadi semuanya kalau untuk kolam diameter 4 ini kita sediakan 10 titik Uniring ya. Kita sediakan sebenarnya pokoknya yang beli di kita itu tinggal pasang aja, tinggal ngerakit aja. Jadi nggak usah pusing-pusing beli lagi ini, beli lagi itu gitu ya. Nah kemudian kita juga insya Allah dalam waktu dekat akan menyediakan molasenya gitu ya, dengan harga yang sama di tempat yang lain tentunya. Kemudian kalau untuk pelatihan gimana Pak? Ya, itu kan harus ada treatment. Ya, treatment benih dulu ya, nanti Ya, kita siapin benih juga karena budidayanya juga dengan kualitas benih tentunya. Ya, Insya Allah ya. kualitas benih kita dapat dihandalkan lah ya. Nah, memang untuk budidaya bioplok ini tidak agak sedikit berbeda karena butuh ini menggunakan teknologi sehingga membutuhkan ilmu ya. Benar banget. Jadi jangan hanya nonton YouTube kemudian lihat cara pasangnya, budidaya nggak tahu. Ya. Yang ada adalah tebar ikan 1000 atau 2000 mati semuanya gitu. Nah, kami juga menyediakan apa namanya konsultansi atau pelatihan gitu ya di Pandawa Fisheries ini. Ya, jadi Nah itu bagi yang mau berlatih sama ownernya langsung nanti saya kasih nomornya di bawah ini.
Kita jalan-jalan lagi Pak yang Ayo. nila merahnya. Ini kok Ya ada nih. Nah Ada. ini ada yang udah cukup besar ini. yang mana Pak? Yang ini. Jadi ini baik prima juga tapi ukurannya sudah besar. Hmm. Nah, yang ini. Coba kita lihat ya. Ini bagaimana ini ukurannya udah ukuran 3, 4, 5 dan ada yang 2 ya. Ini sepertinya dalam seminggu lagi udah kita panen yang ini. Dan kita lihat Ini walaupun tebar berapa Pak kalau diameter 4? ini kebetulan kan saya pindahin dari sana. Ini kemudian diameter 5. Saya ini isinya itu 4 kintal ini. 4 kintal. 4 kintal. Kalau ekoran berapa kira-kira Pak? Itu berarti kalau dia berapa tuh? Kalau 1,4 kali 4 kintal berapa? 2000-an lah ya, ini 2000-an. 2000-an kurang lebih guys untuk diameter 4 ini. 2000-an. Kurang lebih 2000 lah ya. Kemudian kita jadi kalau terlihat walaupun udah besar biasanya kalau ikan udah besar kan makannya udah agak sedikit ini gerakannya ya. Gerakannya. Nah, ini masih bagus ya. Ini tadi siang juga udah saya kasih pakan. Sehari berapa kali sih Pak untuk pemberian Ini di sehari sistem kita 2 bioflok? kali. Jadi 2 kita kali. Pagi ya, pagi jam setengah 8 sampai jam 8, kemudian sore jam setengah 5 sampai jam 5 gitu. Nah ini karena udah besar jadi kita kasihnya sekitar 4 kilo satu hari ini. Sehari 4 kilo ya Pak? Kilo. Itu yang paling besar 4 kilo guys untuk dalam seharinya. Ini saya ngejar, ini kebetulan saya ngejar berat ya. Jadi Berat. kebetulan kita sudah berhasil di kolam yang sebelumnya, di yang lain itu FTR kita di 0,98 atau hampir katakanlah 1 lah. 1. Jadi kalau kita katakanlah 1 kilo pakan itu Iya. 11.000 ya. 11.000, kemudian 1 kilo ikan nila ini 25.000, berarti kenaikan 1 kilo berat itu 14.000. 14.000 Sehingga ya. saya sekarang lagi memperbanyak pakan. Tapi insya Allah kan kalau dalam kolam ini, dalam bioflok ini kalau banyak pakannya terlalu banyak menyebabkan amonia. Nah, kita udah punya tekniknya bagaimana supaya amonianya bisa kita handle. Gitu. Nah itu guys, Jadi memang- tekniknya ada sendiri nih kalau di sistem bioflok. Ya, kita lihat yang merah kali ya. Oke, ya. Kita lihat yang merah ya. Yang merah. Yang merah sebelah mana? Oh ini. Oke, Ah. ini. Oh, tapi jangan yang ini, saya mendingan yang bawah deh. Yuk, kita lihat. Yang bawah ini guys, wah mantap view-nya. Bisa lihat tuh nomornya nyampe 60. Ini semua kolam. Semua kolam nih ya Pak, digabungin. Kita tulis apa namanya? Nomor-nomornya ya. Sehingga kita ada catatannya gitu. Kolam ini sudah yang mati berapa gitu. Oh. Nah ini kita tebar 1000 ekor di kolam ini padahal udah dikasih pakan ya, tapi Iya. tetap lapar ya kita kasih gitu ya. Ini misalnya itu bawah di video ini Nah keunggulan sistem bioflok tuh apa sih Pak? keunggulannya sebetulnya apa namanya kita bisa mengontrol ya, Iya, mengontrol semuanya. Di antaranya adalah pakan, karena Ya. pakan itu kan sekitar 45% atau 50% dari biaya operasional. Benar. Sehingga ini kalau dua persen kita bisa kontrol mau apilatnya 3% atau makannya ya apa namanya konsentrasi pakannya 3%, 4%, 5% ya. Iya. Kalau kondisinya kita sudah bisa mencapai atau mengelola di angka apa? Di angka 1 atau di bawah 1 FTR-nya, saya kira itu udah percepat aja itunya apa namanya masih pakannya. Kita lihat di sini kan ikannya hati-hati. Mantap guys, tuh bisa lihat ikannya. Kematian rendah banget ini ya? Kematian sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Ya. Misalkan dalam 1 bulan berapa ekor sih Pak? Kira-kira aja lah Pak. Paling ya nggak nyampe 10 ekor lah. Nggak ya. nyampe? Nggak nyampe 10 ekor ini. Tuh guys, sangat rendah banget. Nah, rendah. Ini kita paling tinggi kemarin kita FTR kematian itu cuma 4% ya. 4%. Ya, alhamdulillah, makanya apa namanya kita langsung bikin lagi dan bikin lagi. Gitu, ya. Sangat Ikan, menguntungkan ya. ini kolam ikan ya. Ya. Tuh, jadi memang menarik budaya ini. Sambil hiburan ya Pak. Sambil hiburan sore hari, pagi hari gitu ya, hiburan kalau terpencil nanti ya.
Nah ini yang mau bergabung atau di Pandawa Farm ini silakan aja komentar di bawah ini, nanti saya kasih nomornya. Dan lupa mampir juga di channel siapa ini? Channel apa? Channel kami sudah buka channel Pandawa Fisheries Channel. Jadi silakan kunjungi juga ya, di sana ada beberapa ilmu lah ya, ada misalnya berapa kebutuhan listrik ya, bagaimana membuat tepung yang murah segala macam ya, pakan tepung ya yang murah dan lain-lain. Silakan Anda langsung mendarat juga di channel kami Pandawa Fisheries Channel. Oke. Tapi kita juga punya ini juga. Jadi ini kadang-kadang kalau kita budidaya ini lemparnya kemana, jualnya kemana? Nah, harganya dimainin sama tengkolak dan sebagainya. Untuk mensiasati ini ada satu kita mensiasati juga bagaimana supaya kita pendapatannya tetap atau bahkan lebih tinggi lagi, yaitu dengan cara pengolahan. Kami sudah melaunching produksi kami yang pertama, yaitu nila bumbu kuning Pandawa. Oke, kita lihat. Nah, itu. Mas Ageng, Pak. Ayo, boleh, ayo. Oke. Di mana ini, Pak? Produksinya. Ini materialnya sederhana dari beli rambut. Yang penting adalah fungsinya. Nah, bener banget Pak, fungsinya Pak. Ini bisa dinyalain ini nggak ini Pak? nyalain dulu lampunya. Nyalain dulu lampunya nih. Nah, ini Pak. Nah, oke. Oke, teman-temannya, ini kita akan melihat salah satu produksi pertama dari olahan ikan nila dari Pandawa Fisheries. Oke. Mas Agung? Iya. Kita lihat? Oke, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penasaran. Ini bisa lihat gini guys. Ini Nah itu. ini kita inilah nila bumbu kuning, dan insya Allah testimoninya nanti saya sampaikan juga. Ini nila merah, ada yang nila Ini merah. ukuran berapa ini Pak? Ini ukuran 500 gram. 500 gram, berarti sekilo isi 2 ya Pak? Isi 2. Tapi Udah ada bersih juga- ini Pak? Udah bersih semuanya, tinggal. Jadi ada juga kita yang ini yang setengah kilonya Isi 3 ya Pak? 3, jadi ini yang Sekilo isi 3. 6 gitu. Oh. Ada yang hitam gitu. Oke, ini dari bumbu-bumbu atau apa yang kualitas tinggi ya, insya Allah mantap. ya. Bisa lihat guys. Oke. Ada mereknya nih, Pandawa. Khas Kota Subang nih. Ya, ini masih masa promosi untuk area Subang dulu. Nah, Untuk wilayah Subang. Subang, karena saya dilahirkan di sini, jadi saya memberikan kehormatan dulu kepada warga Subang menikmatinya dengan cara yang sangat-sangat murah. Tentunya. Oke, jadi, dengan pengolahan ini kita sebagai pembudidaya tidak usah khawatir kemana itu akan kita jual, ya. Karena kita sudah punya ini, dan tinggal kita mencari pasarnya. Ini saya kira ibu-ibu apalagi milenial sangat memerlukan ini. Karena apa? Karena dengan yang kita produksi ini tinggal disobek plastiknya atau digunting plastiknya, dibuka, masukin, mau diapain? Mau digoreng langsung bisa, mau dibakar bisa, mau dipepes juga bisa. Gitu. Mantap. Jadi nggak usah iris-iris segala macam, bawang kayak kunyit segala macam, nggak usah. Tinggal gunting, buka, masukin ke penggorengan atau masukin ke pembakaran. Jadi deh. Sangat mudah banget ya. Mau ditambah kecap silakan. Enggak iya. ditambah kecap tidak, nggak apa-apa. Karena apa? Karena bumbu yang kami hasilkan itu bumbu yang sudah meresap ke dalam daging dari ikan tersebut. Oke. Nah itulah perbincangan sama ownernya Pandawa Farm. Sekian dari saya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Udah berluangkan waktu ke wawancara. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam.